Selamat siang, perkenalkan nama saya Warni Sagulo, NPMG 1D021054 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Saat ini kita akan membahas dua tema, yang pertama hukum konservasi, yang kedua ada gaya dan medan. Langsung saja kita membahas ke hukum konservasi. Sifat paling penting dari muatan listrik adalah sifatnya yang kekal. Ini tentu saja berarti bahwa muatan total dalam suatu sistem tidak dapat berubah. Tapi itu berarti lebih dari bahwa karena muatan listrik dilestarikan secara lokal. Muatan listrik tidak bisa hilang begitu saja dari satu bagian ke bagian yang lain. Itu hanya bisa meninggalkan satu poin dalam ruang dengan pindah ke titik yang lain. Properti konservasi lokal berarti bahwa dapat berubah dalam waktu hanya jika ada arus kompensasi yang mengalir masuk atau keluar dari wilayah itu. Kami mengungkapkan ini dalam persamaan kontinuitas. Delta rho per delta T ditambah nabla dikali joule sama dengan 0. Ini adalah persamaan penting. Itu muncul dalam situasi apapun, di mana ada beberapa kuantitas yang dilestarikan secara lokal. Untuk melihat mengapa persamaan kontinuitas menangkap fisika yang tepat, sebaiknya mempertimbangkan perubahan total muatan Q yang terdapat di beberapa daerah V. dQ per dt sama dengan integral V d kubik X delta rho per delta T sama dengan integral V d kubik X nabla dikali joule sama dengan minus integral S joule dikali ds. Dari pembahasan kita sebelumnya, integral S J dikali ds adalah arus total yang mengalir melalui batas S dan daerah V. Ini adalah muatan lokal yang mengalir keluar, bukan masuk, karena ds adalah normal luar ke wilayah V. Tanda minus ada untuk memastikan bahwa jika aliran bersih arus keluar, maka total muatan berkurang. Jika tidak ada arus yang mengalir keluar dari daerah tersebut, maka dQ per dt sama dengan 0. Ini adalah pernyataan konservasi muatan atau global. Dalam banyak aplikasi, kita akan mengambil V untuk menjadi semua ruang R kubik dengan muatan dan arus terlokalisasi di beberapa wilayah kompak ini, memastikan bahwa muatan total tetap konstan. Gaya dan medan. Setiap partikel yang membawa muatan listrik mengalami gaya elektromagnet, tetapi gaya tidak bekerja secara langsung antar partikel. Sebaliknya, alam memilih untuk memperkenalkan perantara. Ini adalah bidang dalam fisika, adalah kuantitas, di mana yang mengambil nilai di setiap titik di ruang dan waktu untuk menggambarkan gaya elektromagnet. Kita perlu memperkenalkan dua hal. Dalam fisika, bidang adalah kuantitas dinamis yang mengambil nilai di setiap titik di ruang dan waktu. Untuk menggambarkan gaya elektromagnet, kita perlu memperkenalkan dua bidang yang masing-masing merupakan vektor tiga dimensi. Mereka disebut medan listrik E dan medan magnet B. E x T dan B x T. Ketika kita berbicara tentang kekuatan dalam fisika modern, yang kita maksud adalah interaksi yang rumit antara partikel dan medan. Ada dua aspek dalam hal ini. Pertama, partikel bermuatan menciptakan medan listrik dan medan magnet. Kedua, panduan medan listrik dan magnet partikel bermuatan memberitahu mereka bagaimana untuk bergerak. Gerakan ini pada gilirannya mengubah bidang yang dibuat partikel. Kami pergi dengan tarian yang indah dengan partikel dan bidang sebagai dua mitra atau dengan gerakan, masing-masing mendikte gerakan yang lain. Gerakan antara partikel dan medan ini memberikan sebuah paradigma yang di dalamnya semua kekuatan lain masuk ke dalam mengikutinya. Rasanya harus ada alasan mendalam yang dipilih untuk diperkenalkan bidang yang terkait dengan semua kekuatannya.
Dan memang pendekatan ini memberikan satu over keuntungan berkendara. Semua interaksi bersifat lokal. Objek apapun, baik partikel atau medan, mempengaruhi hal-hal lainnya di lingkungan terdekatnya. Pengaruh ini kemudian dapat menyebar melalui lapangan untuk mencapai titik lain di ruang angkasa, tetapi tidak melakukannya secara instan. Dibutuhkan waktu bagi partikel di satu bagian ruang untuk mempengaruhi partikel di tempat lain. Ini kurangnya interaksi seketika memungkinkan kita untuk memperkenalkan kekuatan yang kompatibel dengan teori relativitas khusus, sesuatu yang akan kita telusuri lebih detail di bagian 5. Tujuan dari kursus ini adalah untuk memberikan deskripsi matematis dari interaksi antara partikel dan medan elektromagnetik. Faktanya, Anda sudah bertemu satu sisi gerakan ini. Posisi RT, partikel bermuatan Q ditentukan oleh listrik dan medan magnet melalui hukum gaya Lorentz. F sama dengan Q, E ditambah R dikali B. Gerak partikel kemudian dapat ditentukan melalui persamaan Newton, F sama dengan M dikali R. Kami menjelajahi berbagai solusi untuk ini. Dalam kursus dinamika dan relativitas, dengan kasar berbicara, medan listrik mempercepat partikel ke arah E. Sementara magnet medan menyebabkan partikel bergerak melingkar pada bidang tegak lurus B. Kita juga dapat menuliskan hukum gaya Lorentz dalam hal distribusi muatan X, T, dan rapat arus J, X, T. Sekarang kita berbicara dalam hal kerapatan gaya F, X, T, yang adalah gaya yang bekerja pada volume kecil di titik X. Sekarang hukum gaya Lorentz berbunyi F sama dengan rho E ditambah J dikali B. Sekian penjelasan dari teori hukum konservasi, gaya, dan medan. Terima kasih.